tadinya biasa-biasa aja jadi panas, dan itulah yang lagi atas waktunya, dan saya sangat appreciate sekali dukungannya, terutama dari teman-teman ekopreneur semua nih yang ada di sini. Tepuk tangan untuk teman-teman semua. Jadi tahun lalu saya sempat menulis buku yang judulnya Dangerous Humans ini, Towards Zero Emissions. Nah, Towards Zero Emissions, kenapa E-nya E kecil? Kalau yang udah baca bukunya pasti tahu kenapa E kecil, karena itu sebenarnya a bit of a wordplay. Ya, jadi di akhir buku itu saya tanya, dengan ini semua penjelasan mengenai global warming, climate change, kita nih sekarang sedang berada di persimpangan. Teman-teman mau ke arah mana? Mau ke arah Indonesia dengan zero emissions, tanpa emisi, atau emisi yang keluar bisa di offset dengan emisi yang mampu diserap oleh bumi, atau kita menuju ke arah Indonesia tanpa atau zero ecological emissions, jadi tanpa misi-misi ekologi gitu. Jadi bukunya ditutup dengan itu. Sebelum lebih lanjut, sebenarnya saya ingin memutarkan trailer, bukan trailer ya, opening mungkin ya, opening terkait buku ini, karena kita pagi ini akan membahas mengenai buku yang saya tulis tahun lalu. Nanti ada panelisnya dari teman-teman kita semua yang bisa memberikan masukan atau kritikan. Tapi mohon maaf, masukan dan kritikannya hanya sekedar ditampung karena saya udah nggak punya waktu untuk merevisi bukunya. Jadi ya sekedar terima kasih masukannya, terima kasih kritikannya. Nah, setelah itu baru kita nanti akan tutup dengan penayangan teaser dari dokumenter. Jadi basically dokumenternya ini nanti dibuat berdasarkan buku yang telah ditulis. Jadi isinya ya, saya mohon izin juga berikan saya kesempatan untuk meng-highlight teman-teman di buku saya dan di dokumenter saya, supaya masyarakat Indonesia bisa melihat inovasi-inovasi yang teman-teman semua tawarkan. Mungkin pesannya dari saya itu saja. Untuk membuka diskusi pagi ini, kita buka dulu dengan opening trailer, lalu nanti dilanjutkan dengan nonton lama gitu. Oke, kita lanjut dengan diskusi bedah buku, tapi sebelum itu kita berikan overview dulu terkait buku ini ya. Jadi di buku ini dan juga nanti di dokumenter kita akan bicara mengenai Dangerous Humans, bagaimana manusia bisa merusak bumi. Jadi kita awali mana ininya ini, oke. Kita awali dengan hypothetical question ya. Jadi apakah masa depan ini seperti apa? Kalau teman-teman lihat, kalau kita pikir apakah masa depan nanti akan ada autonomous cars, mobil yang bisa jalan sendiri, apakah akan ada flying cars seperti Back to the Future, akankah virtual reality menjadi benar-benar sebuah realita, kita akan hidup di realita yang lain, yang virtual, apakah space tourism menjadi sebuah kenyataan, jadi kita nanti kalau mau wisata udah bukan lagi ke Bandung naik bus gitu, tapi bisa aja mau wisata kemana? Ke bulan, ke planet Mars gitu, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan cyborg, dengan kemampuan artificial intelligence? Apakah human cloning menjadi sebuah realita? Apakah kita akan punya kemampuan atau kapabilitas untuk mentransfer human soul kepada robot, so we can live happily ever after. Maybe not happily, but forever after. Nah, bagaimana kalau kita bilang, atau saya bilang bahwa masa depan itu nantinya nggak seperti itu. Itu hanya sebuah science fiction dan they will say in movies. Masa depan nantinya kita akan hidup di tengah laut, ya, on the ocean. Lalu yang
hidup di daratan, kepanasan, mungkin kita harus kembali hidup di gua, hidup tanpa listrik, air akan susah dicari, makanan akan sangat sulit dicari, dan natural disaster menjadi sebuah hal yang biasa gitu. Mungkin kita harus hidup di tumpukan sampah plastik, kita harus hidup dengan polluted air, virus mematikan tersebar di sebagai penjuru, dan kita harus hidup dengan masker lagi seperti saat COVID yang lalu. Tapi saat ini harus dengan masker selamanya. Dan saya rasa untuk semua ecopreneurs di sini seharusnya sudah tahu kenapa kita atau saya punya pemikiran ini dunia akan menuju ke arah malapetaka. Tapi for some of you this may sound boring, tapi mungkin ada baiknya kita review ya. Pada dasarnya manusia ini kan hidup butuh untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya kan? Nah, jadi untuk memenuhi kebutuhan hidup itu ya pastinya kita harus memproduksi generate electricity karena kita pakai laptop, pakai handphone, tablets dan lain sebagainya. Lalu kita juga harus memproduksi transportasi untuk membawa kita ke sana ke sini, kita harus produksi makanan dari buah, sayur, hewan dan lain sebagainya, kita harus memproduksi bangunan, akomodasi, dan pastinya we all need fresh air to breathe. Ya. Nah, tapi dalam proses produksi ini untuk memenuhi kebutuhan hidup, kita perlu dua hal, ya, dua hal yang sangat kritikal banget di buku ini, yaitu lahan dan air bersih. Pasti bahwa kalau kita mau produksi, mau ngapain, butuh kedua hal ini. Dan dalam proses produksi ini akan mengenerate yang namanya gas, ya. Ya, untuk teman-teman yang belum familiar, ada beberapa gas nih, tapi gas yang penting di sini ada 7, ada CO2, carbon dioxide, CH4, methane atau N2O, nitrous oxide, dan ada 4 gas lain yang disebut fluorinated gases, yang sebenarnya nggak bahaya. Ya, jadi mungkin ada misunderstanding sedikit bahwa gas-gas ini bahaya. Sebenarnya enggak. Gas-gas ini kita juga perlu. Gas ini yang disebut gas rumah kaca ini kita perlu. Kalau nggak kebanyakan. Ya. Kalau kebanyakan bisa bahaya. Nah, masalahnya sekarang sebagian dari kita ini menjadi become greedy, become gluttonous, dan become apathetic towards others. Jadi nggak peduli dengan sesamanya. Lalu apa yang kita lakukan? Apa yang mereka lakukan orang-orang ini? Nah, mereka mulailah memproduksi secara berlebihan. Nah, ini masalahnya. Ketika produksi secara berlebihan, maka lahan yang dibutuhkan, air bersih yang dibutuhkan juga akan lebih banyak. Dan karena produksi berlebihan, produksi ini juga menghasilkan emisi yang berlebihan. Nah, inilah sebenarnya yang bahaya, karena emisi yang berlebihan ini akan numpuk di salah satu dari layers of atmosphere. Selamat datang istriku. Lapisan bumi ada exosfer, thermosphere, mesosfer, stratosfer, dan troposfer. Jadi gas-gas ini dia stay di sana, akan stay di sana for a very long time. Dan akhirnya sinar matahari itu yang tadinya harus keluar ke angkasa, jadi dia harus balik lagi ke pantul. Jadi membuat bumi yang tadinya biasa-biasa aja jadi panas. Dan itulah yang kita omongin di sini. Fenomena itu disebut global warming yang akan which leads to climate change. Jadi inti dari diskusi pagi ini, inti dari buku ini adalah mengenai fenomena ini. Nah, masalahnya sekarang global warming ini juga mempengaruhi ketersediaan lahan dan air. Ya, jadi kok bisa? Ya pastinya karena global warming, bumi semakin panas, jadi es-es yang ada di Arctic, yang di Antartika, semuanya jadi melt. Begitu mereka melt, langsung sea level jadi naik, ya. Jadi ya banjir lah gitu. Nah, setelah itu, selain itu juga akan menekan ketersediaan air bersih. Nah, bagaimana? Karena secara natural, air itu kan ada evaporasi, jadi naik ke atas, suck into the air. Nah, kalau air itu lebih hangat, ya, bukan air, udara, ya, udara itu lebih hangat, dia bisa mengambil air lebih banyak.
aturannya memang begitu. Nah, ketika ada global warming, udara lebih hangat, artinya water yang diangkat, air yang diangkat akan lebih banyak. Akibatnya di bawah menjadi kekeringan. Itulah kenapa global warming mengakibatkan kekeringan. Walaupun juga di bagian lain bisa saja kebanjiran gitu. Jadi membuat situasi acak-acakan lah gitu. Nah, jadi global warming ini puts more strain on the availability of land and fresh water juga. Nah, selain itu, produksi berlebihan juga menyebabkan sampah. Jadi semua di sini nanti ada topiknya dari teman-teman di sini.